uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita tengah berada di pertengahan bulan Ramadan. Ayyamun qalilah. Hari-hari yang jumlahnya sedikit. Wasari'ah, dan sangat cepat berlalu tak terasa. Kemuliaan-kemuliaannya ma'asyiral muslimin yang berlimpah ruah itu dari hari pertama hingga pertengahan ini telah diperebutkan oleh seluruh kaum muslimin secara serius dan sungguh-sungguh. Semoga mereka yang telah berjibaku siang dan malam untuk memenangkan semua bonus-bonus besar itu telah mengantonginya. Dan semoga di sisa-sisa hari yang terakhir dari pertengahan ini sampai di penghujungnya, setiap kita diberikan keistiqomahan untuk tetap berada di jalur perjuangan ini, di jalur perlombaan ini. Tidak ada yang terpleset, melenceng, terlempar keluar dari jalur lintasan perlombaan ini. Kita lihat ya, kalau balap motor GP, ya, kalau ada peserta lomba yang tergelincir lalu keluar dari lintasan, maka kondisinya biasa parah, karena perlombaan demikian cepat. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dia tidak diharapkan bisa memperoleh kemenangan. Makanya Rasulullah SAW dalam lintasan perlombaan Ramadan mengatakan, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tercegah untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya dialah orang yang paling merugi. Karena dia terlempar dari jalur lintasan di mana orang-orang berlari dengan kecepatan yang sangat amat tinggi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karunia yang paling agung dan paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seseorang melebihi keistiqamahan. Tentang hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, a'zamu karamatin fid dunya luzumul istiqamah. Kekeramatan yang paling agung di dunia ini, kekeramatan yang paling mulia di dunia ini adalah komitmen seseorang, kesungguhan seseorang untuk tetap istiqamah. Dan tanda keistiqamahan seseorang itu bukan dilihat di penghujung Ramadan, ketika dia selesai dari i'tikaf. Di hari ke-20 dia sudah masuk ke dalam masjid dan tidak keluar-keluar lagi darinya kecuali menjelang salat Idul Fitri.
Kalau sampai di situ saja ma'asyiral muslimin, itu belum menunjukkan keistiqomahan seseorang. Sampai kapan? Sebagai penandanya, sampai detik-detik kematiannya pada saat dia sementara mengalami sakaratul maut. Keadaannya bagaimana? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia ucapkan? Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang kalimat terakhirnya hidup di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia pasti masuk ke dalam surga. Kemarin ma'asyiral muslimin, kami diminta untuk menangani pasien di PJT, lantai 3, bed 5, ya, pasien jantung, masih ada pasiennya di atas. Seorang tua mengap-mengap sudah ma'asyiral muslimin, sesak napas, sudah susah, tidak bisa lagi dia buka matanya. Saya tanya, bagaimana kondisinya? Ini sudah tidak sadar ini, koma. Datanglah saya mendekat. Saya tanya istrinya yang juga sudah tua duduk di sampingnya, bagaimana kondisinya Bapak? Sudah koma, Ustaz. Tapi kira-kira kalau saya berdialog dengan dia dan membacakan ruqyah, apakah dia dengar? Semoga saja dia mendengarkannya. Maka saya pegang dahinya, ya, saya letakkan kedua jari tepat di ujung alisnya bagian dalam. Lalu kemudian mulailah meruqyah beliau. Tak lama kemudian ma'asyiral muslimin, seolah-olah dia menyadari hal itu. Keluar suaranya, agak mengerang-ngerang pertama, dengan napas yang sangat amat berat. Tak lama kemudian ma'asyiral muslimin, saya dengar seolah-olah dia ingin mengikuti bacaan yang saya baca, meskipun dengan sangat tersiksa untuk mengikutinya. Lalu kemudian saya menyapa, Pak, ikuti saja dalam hati, tidak perlu dengan lisan, terlalu berat, napasnya juga sudah sepotong-sepotong. Tidak lama kemudian ma'asyiral muslimin, sebelah matanya di bagian kanan terbuka. Lalu kemudian dia mulai mengeluarkan suara yang agak jelas. Lalu saya mengatakan, kalau begitu Pak, ucapkan ikuti saya la ilaha illallah. Ini lebih jelas suaranya, la ilaha illallah. Saya bilang, simpan di dalam hati Bapak ini kalimat. Kan tidak boleh kita paksa orang ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, didesak untuk kedua, ketiga, keempat, kelima. Boleh. Begitu sekali dia ucapkan, cukup. Biarkan dia tenang dengan kalimat itu. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Dia seolah-olah terkait atau tersentuh dengan kalimat-kalimat yang dibacakan kepadanya, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa. Tersentak dia dengan kalimat itu dan berusaha untuk mengikutinya. Lalu saya tanya kepada ibu setelah selesai, dia kembali koma ma'asyiral muslimin. Ya. Beberapa saat setelah itu kembali lagi dia koma. Saya tanya kepada ibu itu, subhanallah, saya kagum dengan bapak ini. Dalam kondisi koma, dia sempat terjaga sejenak, tersadar sejenak, lalu berusaha mengikuti bacaan yang dibacakan untuknya, meskipun sangat sulit dan berat. Dan saya bersyukur bahwa dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk masuk ke dalam komanya kembali. Ya. Dia bilang, ya Bapak ini Ustaz, semasa dia masih sadar, tidak lepas itu zikirnya, tidak lepas itu salawatnya, tidak lepas itu istighfarnya. Dan dia selalu bertanya,
sudah masuk waktu atau belum. Maksudnya waktu sholat. Dan ketika disampaikan bahwa sudah masuk waktu sholat, maka dia akan segera melaksanakan sholat. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Bapak ini tetap berusaha menjaga sholat 5 waktunya. Meskipun kondisi kesehatannya sudah sangat amat menurun. Ini yang lain-lain yang masih sehat bugar ini, yang masih kuat berjalan, yang masih kuat ngobrol cerita. Kenapa Anda meremehkan sholat Anda? Sholat ma'asyiral muslimin adalah ibadah laksana cahaya. Dia akan menerangi jalan Anda ketika Anda sudah tidak bisa menatap cahaya. Ketika kelopak mata Anda sudah tertutup rapat dan cahaya tidak bisa masuk ke dalamnya. Penglihatan Anda pada saat itu gelap gulita. Tetapi bagi orang yang menjaga sholatnya tidak. Ketika ia terpejam dan biasanya kondisi gelap gulita, dia berada dalam binar-binar cahaya. Dari mana cahaya itu? Dari sholat yang dia sangat cintai dan dia sangat pelihara. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti datang pada hari kiamat. Bagaimana kondisi hari kiamat ma'asyiral muslimin? Gak ada lagi listrik. Jangankan listrik, lampu teplok nggak ada. Jangankan lampu teplok ma'asyiral muslimin, matahari tidak ada. Sumber-sumber cahaya telah dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian pada tindakan kezaliman. Zalim adalah tindakan melampaui batas. Allah telah memberikan kepada kita batasan-batasan waktu di mana kita sibuk bekerja. Pada batasan waktu itu kita dilarang untuk menyibukkan diri dengan aktivitas apa saja. Semua harus dihentikan ma'asyiral muslimin. Kapan? Ketika waktu subuh tiba. Aktivitas istirahat dan tidur harus dihentikan. Anda harus bangun. Kalau Anda tidak bangun pada batasan waktu itu, Anda zalim. Kepada siapa Anda zalim? Kepada diri Anda sendiri. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang tercederai kalau Anda tetap tidur. Tidak ada yang terganggu kalau Anda tetap tidur. Tetapi yang akan terzalimi, tersakiti, menderita Anda sendiri. Dan seseorang tidak boleh menzalimi dirinya sendiri ma'asyiral muslimin, karena tubuh ini bukan milik kita. Dan apa yang ada di dalamnya juga bukan milik kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu hari nanti akan kembali kepada Allah. Karena tubuh ini milik Allah, kita tidak boleh seenak-enaknya menggunakan. Orang-orang yang seenak-enaknya menggunakan tubuhnya, itu karena dia menganggap tubuhnya itu miliknya. Kan ini milikku, tanganku, tanganku, mataku, mataku, terserah apa yang aku mau lihat, apa yang aku mau pegang. Bukan ma'asyiral muslimin. Tubuh ini bukan milik kita. Ini adalah milik Allah. Dan Allah berhak membuat aturan bagaimana cara kita menggunakan tubuh yang ia pinjamkan kepada kita. Termasuk waktu-waktunya. Makanya ditetapkan waktu, batasan-batasan waktu. Kapan Anda harus mengakhiri tidur malam? Di waktu fajar shadiq muncul, Anda wajib bangun. Lalu setelahnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah engkau di muka bumi mencari karunia Allah. Sibuklah engkau bekerja.
Sesibuk-sibuknya seseorang bekerja, ada batasan waktu lagi di situ. Begitu masuk waktu zuhur, semua kegiatan dan aktivitas mencari karunia Allah harus dihentikan. Siapa yang tidak menghentikannya, ma'asyiral muslimin, maka dia zalim. Demikian juga ketika waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, semua aktivitas di waktu-waktu itu harus dihentikan. Itulah batasannya. Siapa yang melampaui batasan itu, dia zalim. Kepada siapa dia zalim? Kepada dirinya sendiri. Ittaquz zulma, kata Rasulullah. Takutlah kalian kepada tindakan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena semua jenis tindakan kezaliman itu adalah kegelapan yang paling pekat dan gulita pada hari kiamat. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Ngeri pada hari kiamat. Sangat amat gelap, tidak ada sumber cahaya sama sekali. Makanya ma'asyiral muslimin, orang-orang beriman yang menjaga salatnya, bagaimana keadaannya? Gurran muhajjalina min asaril wudu. Dia datang dengan cahaya yang sangat terang benderang. Dari mana cahaya terang benderang itu? Dia peroleh dari semua anggota wudunya. Dari wajahnya keluar cahaya, dari matanya keluar cahaya, dari lisannya keluar cahaya, dari telinganya keluar cahaya, daun telinganya, rambutnya seluruhnya bercahaya, jari-jarinya hingga ke sikunya, ke atasnya lagi, 5 jari ke atas bercahaya, dari kaki-kakinya 5 jari sampai ke atas mata kakinya semua bercahaya. Kenapa bisa bercahaya? Min asaril wudu, karena pengaruh wudu. Betapa tidak, orang ini semasa hidup di dunia 5 kali dia sentuh air, ma'asyiral muslimin. Enggak peduli dia sedingin apapun cuaca, enggak peduli dia tetap akan menyentuh air itu. Enggak peduli dia mau 1 ember air di hadapannya yang tersisa, atau 1 timba di hadapannya tersisa, maka dia tetap menggunakannya untuk berwudu, manakala tidak mengganggu cadangan minumnya. Kecuali kalau sudah mengganggu cadangan minum, maka dia beralih kepada tayamum. Luar biasa konsistensi orang ini menjaga wudunya, ma'asyiral muslimin. Dia tetap melaksanakannya sesanggup yang dia mampu, meskipun dia berada dalam perjalanan safar. Nah, perjalanan safar itu, kata Rasulullah, qit'atun minal azab, sepotong dari siksaan itu safar. Dia tetap menjaga wudunya di situ. Pun kalau tidak ada air dalam perjalanan safar, kembali dia beralih kepada tayamum untuk mensucikan dirinya. Pokoknya dia tidak mau membiarkan dirinya dikotori oleh tindakan kezaliman melampaui batas waktu itu. Untuk tetap bersantai atau beraktivitas, dia akan hentikan untuk masuk dalam proses salat yang didahului dengan bersuci, meskipun itu dengan tayamum. Begitu hebat dia menjaga aktivitas salatnya, ma'asyiral muslimin, sehingga meskipun dia tidak bisa lagi bergerak, dia tetap melaksanakan salat itu semampu yang dia bisa. Kalau bisanya duduk, maka dia laksanakan duduk. Kalau bisanya berbaring, maka dia melaksanakannya berbaring. Begitulah sampai kemudian dalam kondisi terbujur kaku, tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa bergoyang, kepala tak bisa menoleh, tetap dia melaksanakan sholat itu meskipun dengan isyarat mata. Luar biasa hebatnya orang ini, ma'asyiral muslimin, menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ritual salat. Wajar, ma'asyiral muslimin, Allah memuliakan orang ini dengan cahaya yang terang benderang pada hari di mana tidak ada lagi sumber cahaya kecuali dari salat yang dia pelihara semasa hidup di dunia.
sebegitu rupa. Ghurran muhajjalina min asaril wudu. Orang-orang ini datang pada hari kiamat, kata Rasulullah, penuh dengan cahaya yang gemerlap keluar dari anggota wudunya karena bekas wudu yang dia lakukan. Makanya sahabat Abi Hurairah yang meriwayatkan hadis ini menambah kalimat hadis ini di ujungnya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang jejak cahayanya pada anggota wudunya, lakukanlah sekarang. Maka Abu Hurairah itu kalau berwudu selalu melebihkan batasan wudu. Kalau tangan batasannya sampai siku, Abi Hurairah tidak. Dia juga akan mengusap, membasahi di atasnya. Mengapa? Dia mau jejaknya ke atas sini bercahaya juga, tidak hanya sampai di situ. Demikian juga ketika dia membasuh kakinya, maka dia akan lebihkan ke atas hingga di pertengahan betisnya. Dia mau pertengahan betisnya juga bercahaya pada hari kiamat. Maka sungguh aneh ma'asyiral muslimin, orang-orang yang bakhil dengan dirinya sendiri. Kikir dia berwudu, tapi dia kikir untuk dirinya sendiri. Kenapa? Dia tidak mau memberikan cahaya untuk seluruh rambutnya. Dulu ada orang rawat rambutnya ma'asyiral muslimin, tidak mau ada kumal-kumal di rambutnya. Dia mau seluruh rambutnya sepanjang itu mengkilap. Ya. Dia kasih sampo, semuanya dikasih. Setelah sampo apalagi itu? Dia kasih juga semuanya. Begitu air wudu. Kenapa Anda cuma kasih sedikit untuk wudu? Anda terlalu bakhil untuk diri Anda sendiri. Kenapa cuma di ujung-ujungnya dikasih? Ini air wudu ma'asyiral muslimin adalah air yang paling baik untuk seluruh rambut Anda, karena dia akan memberikan cahaya yang luar biasa. Maka jangan terlalu kikir dengan air wudu. Kita di Indonesia ini berlimpah air ma'asyiral muslimin. Jangan cuma di ujung-ujung ubun-ubun yang ditaruh air wudu di situ, sementara yang lainnya tidak ada jejak air wudu di sana. Sepertilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bi muqaddimati nasiyatihi ila muakhirati ra'si thumma ya'ud. Lalu Rasulullah memulai dari tempat tumbuhnya rambut di bagian depan, mengusap ke belakang jauh sampai di akhirnya, lalu kembali lagi ke depan. Semuanya kena ma'asyiral muslimin. Kalau diusap itu permukaannya, dikembalikan berarti kebalikannya. Kena bagian belakang, lapisan belakang, karena rambut akan terangkat. Bolak-balik kena ma'asyiral muslimin. Lihat mesin fotokopi. Teng. Kayak mesin fotokopi ma'asyiral. Scan. Teng. Ya. Seperti itulah kita dengan sungguh-sungguh dan serius untuk memperoleh cahaya itu pada hari kiamat nanti. Nah, kita katakan tadi ma'asyiral muslimin, keistiqomahan ini tidak boleh hanya bertahan hingga di penghujung Ramadan, lalu setelah lepas Ramadan seolah-olah lepas pula kita dari kewajiban beribadah kepada Allah. Kita tidak mau lagi ke masjid, kita tidak mau lagi sungguh-sungguh angkat tangan berdoa kepada Allah, kita tidak mau sungguh-sungguh lagi membaca Al-Quran. Semuanya kita tanggalkan dan kita tinggalkan, seolah-olah itulah hari finish kita beribadah kepada Allah. Ada pesannya para ulama, indah kalimatnya, singkat tapi dalam maknanya. Ini sebenarnya sindiran untuk kita ini, ya, untuk penceramah. Para ulama kita mengatakan, kun ramadhaniyan wala kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Kun rabbaniyan, kun
jadilah engkau. Fayakun, maka jadilah. Bukan itu. Itu kalimatnya Allah. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Itu ucapannya Allah untuk segala sesuatu yang dia inginkan terjadi, maka pasti terjadi. Kalau ini bukan. Kun, jadilah engkau. Rabbaniyan, hambanya Allah. Jadilah engkau hambanya Allah. Wala takun ramadaniyan, jangan engkau menjadi hambanya bulan Ramadan. Jangan engkau menyembah Ramadan. Apa bedanya ma'asyiral muslimin? Hamba yang menyembah Allah dan hamba yang menyembah Ramadan. Hamba yang menyembah Allah, Allah itu tidak akan pernah pergi. Allah itu tidak akan pernah hilang. Kalau Ramadan, dia akan pergi dan dia akan hilang. Yang menyembah Allah itu ma'asyiral muslimin terus menerus, karena dia yakin Allah ada bersama dia selamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengontrol, melihat, mendeteksi, memantau di mana saja dia berada. Maka kalau tidak ketemu masjid, dia di musalla. Tidak ada musalla, dia berada di bawah bangunan apa saja. Tidak ada lagi bangunan, di bawah pohon. Tidak ada pohon, di bawah langit. Dia tetap melaksanakan sholat. Karena keyakinannya Allah tetap selalu ada. Tidak akan pernah tidak ada. Tapi kalau yang menyembah Ramadan bagaimana? Jangan Ramadan pergi, mau pergi aja dia sudah selesai dari semua ibadah. Apalagi kalau Ramadan sudah pergi, tidak ada memang. Inilah hamba-hambanya Ramadan, ma'asyiral muslimin. Para ulama kita mengatakan, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah secara serius dan sungguh-sungguh di awal Ramadan, itu juga yang kita sembah di akhir Ramadan, dan itu juga yang kita sembah di sepanjang tahun di luar bulan Ramadan. Nggak ada beda-bedanya ma'asyiral muslimin, Tuhan yang kita sembah. Kalau tidak ada beda-bedanya, maka semangat beribadah kita tidak boleh berbeda. Karena Tuhan yang menilai ibadah kita di dalam bulan Ramadan, dia juga Tuhan yang akan menilai ibadah kita di luar bulan Ramadan. Maka tidak ada perbedaan antara sholat-sholat berjamaah kita di dalam bulan Ramadan dan sholat-sholat berjamaah kita di luar bulan Ramadan. Jangan dibedakan, karena Tuhannya sama. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Dengan cara seperti itulah kita berusaha menjaga keistiqomahan kita, merawat, memelihara, menjaga, dan terus mengamalkan ibadah sholat yang utama ini sampai kapan? Sampai kita mati. Nah, di penghujung surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian mendatangimu. Ketika ma'asyiral muslimin seseorang berusaha menjaga ibadah-ibadah ini sampai dia di penghujung usia, itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Orang yang mencapai husnul khatimah, ada sapaan istimewa untuknya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, keluarlah engkau, pulang menghadap ke Tuhan, kepada Tuhanmu dalam keadaan lapang dan diridhai, dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, lalu kemudian masuklah engkau ke dalam surgaku. Itulah sapaan ma'asyiral muslimin yang diberikan kepada orang-orang yang sukses menjaga rutinitas dan aktivitas ibadahnya sampai di titik terakhir kehidupannya di dunia. Adapun yang meremehkan ibadah ini, memandang enteng, tidak peduli, a'udzubillah. Nanti kita buka itu surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun
ayat 99 dan 100 di dalam Al-Quran. Surah Al-Mu'minun, disitulah Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang selama ini meremehkan. Semua kita tidak seperti itu. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian. Datang kematian. Ketika kematian datang, dia masuknya lewat mana? Dia mendekati bagian anggota tubuh yang mana? Ternyata kematian mendatangi seseorang mulai dari kaki. Nah, makanya ma'asyarul muslimin, orang-orang yang sakit-sakit parah itu, orang-orang tua dulu kita ya, apa yang dilakukan? Apa kira-kira yang dilakukan? Dia usap sapu-sapu kakinya, mulai punggung kakinya, betisnya. Ada bunyi nah? Kedengaran ya? Ada ya, kedengaran. Orang yang sudah didatangi kematian, jangan coba kalau tidak ada kayak karet mau mati sebentar. Kalau dia tidak ada, seperti mengusap karet, tidak ada bunyi-bunyi nah. Dulu orang-orang tua dulu, syahadat ki, berzikir ki, ingat ki, ya kan, konsentrasi ki. Kalau sudah tidak ada bunyi-bunyi di betisna, diusap-usap, dan sudah mulai dingin. Itu orang tua dulu. Dan kadang saya praktekkan kalau di rumah sakit Wahidin ketemu dengan orang-orang yang sudah parah penyakitnya. Ya, termasuk guru saya dulu. Ya, sakit gula beliau, saya datang. Kami ngobrol, masya Allah. Setelah beliau di ruqyah, kita ngobrol. Sambil ngobrol saya sapu-sapu punggung kakinya. Ketika itu saya tidak dengar, ya, tidak dengar sama sekali. Saya berusaha lebih kencang, tidak kedengaran. Saya pindah ke betisnya, ya, sapu-sapu, tidak ada juga. Saya membatin, kira-kira betul kan ini? Ini penanda, salah satu penanda. Jadi saya ajak terus untuk beristighfar, Ustaz. Ayo kita beristighfar, Ustaz. Ya. Kita ingat-ingat dulu, kita zikir-zikir dulu ini. Subhanallah ma'asyarul muslimin, sehari atau 2 hari ya, saya dapat kabar bahwa beliau telah wafat. Kemudian ada keluarga teman saya, ya. Waktu itu saya di rumah sakit Wahidin juga. Ya, saya sapu-sapu. Kenapa tidak ada? Tangannya waktu itu saya sapu-sapu. Saya panggil keluarganya, saya bisi-bisi, ya. Coba kita sapu-sapu. Mari kita dengar. Tidak ada. Ayo kita ajak dia, mari kita berzikir, mari kita beristighfar, ingat-ingat ki. Subhanallah. Kalau tidak salah di hari itu juga, ma'asyarul muslimin, sore harinya kami dapat kabar bahwa beliau telah wafat. Jadi ma'asyarul muslimin, kematian datang kepada seseorang dari jalur kaki. Ketika ia didatangi oleh kematian, tiba-tiba dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup ya Allah. Padahal dia baru didatangi kematian. Kematian belum mengambilnya. Dia sudah ingat. Apa yang dia ingat? Dulu saya tidak sholat. Dulu saya tidak mengaji. Dulu ada puasa Ramadanku masih belum kebayar. Dia ingat semuanya. Rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa mengamalkan amal kesolehan yang dulu aku tinggalkan. Betapa sering dia meninggalkan sholat, dia ingat semuanya itu. Betapa sering dia meninggalkan puasa Ramadan, dia ingat itu. Betapa sering dia mengabaikan Al-Quran, dia ingat itu. Dan betapa banyak amal-amal kebajikan dia abaikan dan dia tinggalkan, dia ingat semuanya. Namun ma'asyarul muslimin, dari semua yang dia ingat, hanya satu yang dia minta. Kenapa ma'asyarul muslimin? Kenapa cuma satu dia yang dia minta? Berarti kesempatan sangat pendek untuk melakukan amal soleh. Mengapa? Karena ma'asyarul muslimin, satu amal soleh
itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan dia sudah merasa puas kalau pulang kepada Allah membawa dunia dan seluruh isinya. Dia sudah puas. Lalu bagaimana dengan yang mengoleksi banyak amal saleh? Bermiliar-miliar dunia ini penuh, ya, kalah ma'asyiral muslimin dengan tabungan-tabungan pahalanya. Salat 2 rakaat yang kita laksanakan sebelum subuh tadi bagaimana pahalanya? Rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik nilainya dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Dia mau salat 2 rakaat. Seorang muslim yang dihukum mati, ma'asyiral muslimin, dihukum mati. Kira-kira menjelang hukum mati apa yang ingin dia lakukan? Kira-kira kalau dia dihukum mati, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Dia mau makan coto. Ya. Bayangkanlah diri kita kalau kita pasti mau dihukum mati, mau ditembak ini, dada kita sebelah kiri, ya. Di detik-detik terakhir sebelum kita diantar ke tempat eksekusi, diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Pilih makanan yang kita mau makan, minuman yang kita mau minum. Ya, antum pernah lihat video kalau tidak salah di Afrika kalau salah ya. Seorang pemuda yang juga diberikan kesempatan terakhir untuk makan sebelum dieksekusi mati. Bagaimana caranya dia makan? Yang pernah antum lihat viral di Facebook. Tidak bisa dia menyuap makanan, ma'asyiral muslimin. Begini-gini terus. Salah-salah dia menyuap. Begini-begini. Kenapa dia gemetar? Tidak bisa mengantar makanan ke mulutnya. Bayangan kematian sudah sangat dekat. Dia belum lagi mati, ma'asyiral muslimin, sudah begini-begini tangannya mengantar makanan ke mulutnya. Tidak bisa. Bayangkanlah orang yang bukan lagi jaraknya tinggal beberapa menit, kematian sudah ada di kakinya, sudah menjalar naik ke atas. Kira-kira bagaimana dia? Subhanallah. Biasanya seorang muslim yang berada di detik-detik kematiannya, dia minta untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Pertanyaannya, di antara semua salat yang pernah ia laksanakan, hatta yang di bulan Ramadan, dengan salat yang terakhir itu, yang mana paling khusyuk? Kira-kira yang dia laksanakan, salat di ujung kematiannya atau menjelang kematiannya, atau salat di bulan Ramadan tahun lalu? Bandingkan 2 salat itu, yang mana paling khusyuk? Kira-kira kita pastikan 2 rakaat terakhir ini yang paling khusyuk. Dia tidak akan mungkin melamun di sini. Di sini dia istighfar terus, ya Allah, jemput saya dengan baik ya Allah, selamatkan saya nanti dalam perjalanan ke akhirat ya Allah, penuhi pahalaku ya Allah. Inilah yang paling khusyuk. Kalau sebelumnya salat-salatnya Allahu Akbar, entah apa yang dia pikir. Ada ma'asyiral muslimin yang juga salat, jangankan Al-Fatihah, takbiratul ihramnya aja sudah tidak dia ucapkan. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Karena mulutnya terkatup. Kita berhusnudzan bahwa lidahnya di dalam bergerak. Tapi bisa kan? Padahal takbiratul ihram itu lafaz, ma'asyiral muslimin. Lafaz itu dikatakan lafaz ketika lidah bergerak mengucapkannya. Kalau lidah tak bergerak mengucapkan, itu tidak dinamakan lafaz. Takbiratul ihram lafaz, dan dia rukun dalam salat. Siapa yang tidak melafalkan takbiratul ihram di dalam salatnya, batal salatnya, batal. Jadi yang cuma angkat tangan, mana takbiratul ihramnya Pak? Nggak ada. Ulangi salat tak. Bayangkan begitu jauhnya ia dari zikir kepada Allah, hatta ketika dia menghadap Allah di rumahnya Allah, lisannya juga enggan untuk melafazkan Allahu Akbar. Makanya Syafi'iyah, ma'asyiral muslimin, Syafi'iyah, meskipun Anda makmum, ya kan? Meskipun Anda makmum,
Di mana bacaan kita ditanggung sama imam. Tapi untuk takbiratul ihram, untuk al-fatihah, Anda juga harus baca. Minimal bergerak lidah Anda. Allah. Sebahagian ada yang memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Sebahagian ada yang sedikit mengeraskannya, tapi tidak melampaui tentu imam. Allah. Untuk memastikan bahwa salatnya itu dimulai dengan lafaz takbir. Tidak hanya diam-diam membisu begitu saja, ma'asyarul muslim. Nah, amalan salat ini dan amalan-amalan yang lainnya sebelum datang kematian kita, ma'asyarul muslimin, ini harus kita jaga, ini harus kita pelihara sampai kita menjelang kematian, agar nanti kita tidak mengatakan rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Terakhir, apa jawaban Allah di ayat yang 100-nya? Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu cuma alasan yang dia ucapkan. Ditampik permohonannya. Ditolak permohonannya dengan ungkapan yang sangat menyakitkan. Itu cuma alasan doang. Begini ma'asyarul muslimin, kalau kita berada dalam kondisi lapar sekali, sudah 3 hari gak makan, kondisi kita juga sudah pucat, kurus kering, loyo, kita datang kepada seseorang, Pak, tolong Pak, berikan sesuap nasi saja Pak. Lalu tiba-tiba dibentak, bohong kamu, ini cuma alasan yang kau buat-buat. Kira-kira bagaimana ma'asyarul muslimin? Sakit hati kita dikasih begitu, kecewa berat kita dikasih begitu. Padahal kita sudah sungguh-sungguh minta, keadaan kita sangat membutuhkan makanan itu, tiba-tiba kita dibentak, bohong kamu. Beginilah orang ini ma'asyarul muslimin. Dia sangat membutuhkan pahala, kondisinya sudah sangat mengenaskan. Lalu tiba-tiba dikatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, ini cuma alasan yang dia ajukan. Alasan. Saya biasa mengilustrasikannya seperti ini. Kalau ada orang ma'asyarul muslimin kaya raya nih ya, belanjaan hariannya per hari belanjaannya 100 juta. Foya. Kita kalau belanja sehari-hari 100 juta, mau beli apa kira-kira? Puas-puaslah kita. Tiba-tiba orang ini yang jajanan hariannya 100 juta, yang tabungannya di bank itu entah berapa ratus triliun, ya, bukan miliar lagi, berapa ratus triliun dia koleksi, dia simpan. Tiba-tiba di jalanan dia dapat uang 10.000. Kira-kira dia akan tergopoh-gopoh? Bersegera untuk mengambil yang 10.000 itu? Atau dia abaikan saja, tidak peduli. Kenapa dia tidak peduli dengan uang 10.000? Atau uang 100.000 lah, 100.000 dia dapat di jalanan. Kira-kira dia mau terburu-buru untuk mengambil segera uang 100.000 itu dan merasa bersyukur ketika mendapatkannya? Tidak. 100.000 lewat ma'asyarul muslimin. Jangankan 100.000, 1 juta. 1 juta teronggok di jalan, dia nggak peduli ma'asyarul muslimin. Seperti orang-orang di Dubai, ya kan? Dites ke orang-orang di Dubai, orang-orang yang sejahtera banyak warna. Bagaimana tesnya? Yaitu youtuber itu HP yang mahal yang 30 jutaan taruh tank. Di mana ditaruh? Di atas bagasi belakang mobil, ya toh? Antum lihat itu videonya, taruh HP paling mahal. Apalagi jam paling mahal ditaruh lagi di situ. Apalagi ada beberapa perhiasan ditaruh juga di situ. Sekaligus dengan kunci mobil mewahnya ditaruh pula di situ. Baru dia masuk di mall pergi belanja. Lama sekali dia keliling di mall. Ternyata ketika dia kembali, barang-barang itu tetap utuh. Sementara orang lalu lalang ke sana kemari di situ. Ada juga yang mau tes-tes juga di negeri antah berantah ma'asyarul muslimin, ya toh?
Ada helmnya. Katanya di sini juga aman seperti di sana. Bukan cuma di sana. Baru dia bergeser sejenak, sebentar. Nah, voting. Ini helm saya ini harganya 2 juta ya. Saya taruh di sini. Di sadel motornya. Saya akan bergeser katanya. Saya akan berbicara dengan kalian. Sekalinya dia menoleh, tidak ada helmnya. Mana helmku? Lalu kemudian dia pergi tanya orang, kamu lihat helm di situ? Begitu dia menoleh, tidak ada juga motornya. Begitu cepatnya hilang, ma'asyiral muslimin. Di Dubai, ma'asyiral muslimin, orang nggak peduli barang-barang mewah. Mengapa? Kesejahteraan ekonomi tinggi sekali. Maka dia tidak peduli. Bayangkan, karena orang yang selama ini hidup boros dengan uang yang berlimpah ruah itu tidak peduli dengan uang yang rendah nilainya. Sekarang orang yang selama ini boros dengan waktunya, kira-kira mau menghargai waktu 1 menit? Selama ini 60 tahun 60 tahun dipakai boros-boros, hambur ke sana kemari, pagi dihamburkan, siang dihamburkan, sore dihamburkan, malam dihamburkan, boros dengan waktunya. Kira-kira ketika dia mendapatkan kesempatan 1 detik, yang 1 detik ini dia mau jaga baik-baik? Tentu tidak, ma'asyiral muslimin. Sama dengan yang boros belanjaannya 100 juta tiap hari itu, dapat uang 10.000. Maka ketika diberikan dia waktu, ma'asyiral muslimin, kasih dia waktu 1 jam sebelum mati, dia tidak akan gunakan juga itu. Makanya Allah mengatakan ini cuma alasan doang. Dia dikasih 60 tahun dipakai sia-sia, dia boroskan kemana-mana. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka sudah ada barzakh, penghalang yang tidak akan mungkin ditembus kembali oleh siapapun juga. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk menembus barzakh. Memang Rasulullah diberikan kemampuan menembus semesta sampai ke Sidratul Muntaha, kan? Rasulullah semalam, kekuatan apa yang digunakan oleh Rasulullah? Itu kekuatan yang Allah pinjamkan kepadanya. Ditembus ini semuanya, semesta ini dalam semalam oleh Rasulullah. Tapi Allah tidak mengizinkan nabinya untuk menembus barzakh. Dan tidak ada sesiapapun yang diizinkan oleh Allah untuk menembus barzakh kembali ke dunia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita masuk di barzakh, ma'asyiral muslimin, jangan terlalu boros waktu. Kita akan menyesal dengan 1 detik waktu yang berlalu sia-sia dalam kehidupan kita tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kami sampaikan semoga memberikan motivasi untuk kita semuanya dan semoga kita mendapatkan faedah darinya. Saya tutup, atau ada diskusi kah? Oh ya, barakallahu fikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tidak dengar. Maju di depan. Atau di depan-depan, iya. Ya, bagi jamaah yang sudah hendak beranjak pergi dipersilahkan. Ya. Tapi yang mau tetap berdiskusi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustadz atas penjelasannya. Ini masalah kematian ya ini. Iya. Yang pertanyaan saya itu selama ini yang jadi ini ya, hisab pertama itu kan sholat ya, kalau tidak salah, betul. Jadi bagaimana, karena ini yang utama hidup kita yaitu sholat, bagaimana itu kalau kita sholat lupa sholat yang dulu itu bagaimana? Apanya? Untuk menggantinya? Kalau kita lupa sholat yang lama-lama waktu masih muda, bagaimana menggantikannya? Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ibadah sholat, yang merupakan ibadah pertama yang akan segera diperiksa oleh Allah dari setiap orang. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu, fa in qubilat qubila anhu sairu amali, wa in ruddat rudda anhu sairu amali.
amalan pertama yang akan diperiksa oleh Allah dari setiap orang, termasuk orang kafir, langsung diperiksa, mana sholatnya, periksa semuanya. Kalau diterima sholatnya, maka semua amalan ibadah yang lain pun diterima semuanya. Kalau sholatnya ditolak, mohon maaf, ibadah yang lainnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang setengah dari usia hidupnya, dia mengabaikan sholat? Pertama, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat seseorang itu akan menghapus semua bengkalai dan dosa-dosa yang sebelumnya, sepanjang taubatnya jujur. Ada syaratnya taubat. Syarat pertama taubat, ma'asyiral muslimin, menyesal dengan sepenuh-penuh penyesalan atas semua bengkalai dosa yang dulu dilakukan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah berjanji untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi semua dosa-dosa itu, bagaimanapun luasnya kesempatan untuk melakukannya. Pasti kita diuji nanti, diberikan di depan kita kesempatan melakukan dosa. Benar nggak ini orang ini jujur bertobat? Nah, ada kan orang dia tidak melakukan dosa karena tidak punya kesempatan. Begitu ada lagi kesempatan, kembali lagi dia melakukan. Itu bukan taubat yang jujur. Anda harus bertekad untuk tidak mengulanginya seluas apapun kesempatan dan peluang untuk bisa mengulanginya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, syaratnya adalah Anda mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, diganti, ma'asyiral muslimin. Lalu ketika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, Anda datang untuk minta dihalalkan. Nah, itulah syarat taubat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kunna nu'maru biqada'is siyami wala nu'maru biqada'is salati. Dulu kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada' puasa Ramadan yang bertahun-tahun sudah ditinggalkan, diqada' semuanya. Tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salatnya yang bertahun-tahun. Maka terbagilah para ulama menjadi dua bagian. Ada yang mengatakan tidak mengqada yang sudah bertahun-tahun lamanya di masa muda dahulu, kecuali yang ada yang mengatakan 3 hari ya sebelumnya itu bisa, itu diqada ya, ketika seseorang lupa melaksanakan sholat. Ada yang mengatakan sehari yang dilupa ya, itu yang diqada. Mereka berbeda pendapat tentang batasan waktu sholat mana yang luput yang diqada. Ada juga yang mengatakan diqada semuanya, yang mampu diingat. Untuk setiap selesai sholat, dia sholat berikutnya untuk mengqada yang lalu. Begitulah setiap. Tapi yang ini tidak pernah kita saksikan atau kita temukan beritanya diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka sebelum masuk Islam berada dalam kondisi jahiliyah, iya enggak? Tidak pernah melaksanakan sholat. Tapi ketika masuk Islam, tidak ada yang habis sholat duhur sholat lagi untuk mengqada yang lalu. Setelah sholat asar dia sholat lagi untuk mengqada yang lalu. Tidak ada yang kita temukan riwayat seperti itu. Maka ya kita kembali kepada yang pertama, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu sudah menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari ceramah tadi itu betapa pentingnya sholat untuk kita semua. Yeah. Bahkan pentingnya sholat untuk kita semua. Bahkan Rasulullah dan para sahabat pun melaksanakan sholat sampai di akhir hayatnya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan Ustadz, ada orang yang mengaku bahkan bisa disebut sebagai kayak semacam waliullah atau apa, yang katanya ilmunya sudah sampai tingkatan yang apa,
dan dia mengatakan atau ada beberapa orang yang menganggap dia sudah tidak penting lagi sholat. Itu bagaimana Ustaz? Auzubillah, nasallallahu as-salam wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan salat fardunya, salat malamnya. Bagaimana Rasulullah salat malam? Salat malamnya lama berdiri sampai bengkak betisnya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah diampuni? Mengapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Seolah-olah menyiksa dirimu, salat terlalu lama." Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas dan tidakkah layak bagiku untuk menjadi hamba yang lebih banyak bersyukur kepada Allah dengan karunia pengampunan dosa, al-ismah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, andai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sudah dijamin mendapatkan pengampunan dari seluruh dosa, sebegitu rupa dia melaksanakan sholat, berlelah-lelah beliau melaksanakan sholat, panjang dan lama beliau melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Kita ma'asyiral muslimin diperintahkan untuk meneladani Rasulullah, khususnya dalam masalah sholat. Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pernahkah Rasulullah meninggalkan salat? Tidak pernah sama sekali ma'asyiral muslimin. Lantas alasan apa dari kalangan umatnya yang mengatakan kita tidak penting lagi melaksanakan sholat karena sudah sampai pada level tertentu keimanan? Siapa yang bisa menandingi levelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa menandingi level keimanan sahabat-sahabat Rasulullah? Siapa? Tidak ada yang bisa menandingi level-level mereka dalam keimanan kepada Allah. Terus periksa sholat mereka. Apakah mereka abai terhadap sholat itu? Atau justru mereka mati-matian melaksanakan sholat? Lihatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika dia suatu malam beliau dipanah, ya kan? Tembus itu panah ma'asyiral muslimin. Ketika mau dicabut dia mengatakan, tunggu dulu, jangan dulu engkau cabut, biarkan aku sholat terlebih dahulu. Ketika engkau telah melihat aku tenang dalam sholatku, cabutlah itu. Subhanallah, dalam kondisi dipanah, tembus panah ma'asyiral muslimin, yang dia ingat sholat, yang dia lakukan adalah sholat. Berarti tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengabaikan sholat, apalagi kondisinya masih sehat, masih kuat. Lantas ketika beliau sholat dicabut panah itu. Selepas sholat dia mengatakan, kenapa kalian belum cabut lagi panahnya? Subhanallah, begitu nikmatnya sholat yang dia laksanakan, itu seperti orang menenggak apa namanya itu, ekstasi, ya kan? Makanya Rasulullah ketika menyuruh Bilal untuk azan, apa kalimatnya Rasulullah? Nah, dari kalimat ini kita tahu betapa nikmat itu salat bagi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Istirahatkan kami dengan salat, nyamankan kami dengan salat. Kalau kita tidak, ya, berhentikan kami dari salat. Cepat-cepat mikir sholat. Nah, maka kita kadang itu ma'asyiral muslimin, ya, kita dongkol ya. Kalau sudah lama-lama ini imam sholat ini panjang-panjangnya ayat, bergemuruh itu rasa jengkel dan dongkol di dalam hati. Sholat itu untuk menenangkan hati, untuk meredam kemarahan, untuk menghilangkan kejengkelan. Kenapa Anda sholat justru jengkel yang muncul, marah yang mendominasi? Kan aneh. Terbalik, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin. Barangkali fadhal, silakan. Masya Allah. Terakhir, ya. Pas 3 memang. Ada pengeras suara berangkat. Iya Pak Ustaz. Jadi yang ingin kami tanyakan, ini kan mungkin menjadi persoalan kami juga pribadi. Dalam sholat itu Pak Ustaz, apanya Allah yang disembah atau apa yang kita ingat dalam sholat? Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Di dalam surah Taha ayat 14, ya kan? Ya.
Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat diriku. Zikrullah. Bagaimana salatnya orang munafik? Orang munafik salatnya, antum buka surah An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah, hendak menipu Allah dan memperdayai Allah. Namun Allah akan membalas tipu daya mereka. Mereka itu, kata Allah, ketika berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas, berdiri dalam keadaan jengkel. Yura'unan nas. Mereka itu sholatnya hanya untuk dilihat oleh orang. Kalau sudah tidak ada yang lihat, tidak mau dia sholat. Wala yadhkuruna Allah, dan mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut-nyebut nama Allah, tidak membaca Al-Quran. Itu Al-Quran zikrullah. Illa qalilan, kecuali sedikit saja zikirnya, ingatannya kepada Allah sedikit. Berarti apanya yang diingat? Keagungan dan kebesaran Allah, keesaan Allah, dan semua asmaul husna. Allahu Akbar, kita ucapkan itu asmaul husna. Ya. Sami'allahu liman hamidah, itu zikir yang menghubungkan kita. Tentu kita tidak bisa dan tidak dituntut untuk mengingat, membayangkan zatnya Allah. Kita nggak bisa, kita tidak mampu. Jangan-jangan coba menelusuri ke sana. Anda tidak diberikan kewenangan sama sekali untuk menelusuri zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Anda hanya diizinkan untuk menyebut-nyebut asmanya, nama-namanya yang indah. Lillahi tis'un wa tis'una isman mi'atun illa wahidatun man hafadhaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama-nama yang indah. Siapa yang menghafalkannya, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Adapun zatnya, kita tidak boleh berusaha untuk membayangkannya karena kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Wallahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya apa yang dia tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Demikian ma'asyarul muslimin, kita tutup dengan satu kalimat penting. Apa yang benar tersampaikan itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita percaya, imani dan amalkan. Namun apa yang keliru dan salah yang tersampaikan itu datangnya dari syaitan dan kelemahan pribadi kami, kejahilan dan kebodohan kami. Maka tanggung jawab dan kewajiban kami adalah memohon ampun kepada Allah dari tersampaikannya kekeliruan dan kesalahan itu, agar kami tidak mempertanggungjawabkannya kelak pada hari kiamat nanti. Dan kewajiban antum semuanya, dan kepada siapapun yang mendengarkan rekaman ini, karena ini direkam, kewajiban antum ketika menemukan kesalahan itu adalah menolaknya, jangan mempercayainya, dan yang kedua, merubahnya, meluruskannya, agar kesalahan itu hanya berhenti di situ saja dan tidak terwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Demikian ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.